Hukum sulap. Hukum sulap dalam perspektif agama Islam itu seperti apa? Mari kita kaji sedikit tentang ini. Dan tentunya karena pembahasan ini adalah menurut hukum dari agama Islam, maka dari itu kita berbicara ini harus dengan data-data yang merujuk ke sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan qiyas usul fikih atau qiyas sahih. Dari mana kita tahu akan sesuatu merujuk ke sana? Yaitu dari para guru-guru yang mengajarkan melalui salah satu kitab yang satu ini. Ini adalah kitab Ruwa'iul Bayan, salah satu kitab tafsir yang merangkum dan merincikan ayat-ayat dalam Al-Quran, karya dari As-Syeikh Muhammad Al-Sobuni, tepatnya di halaman 54 juz 1 terbitan Darus Sobuni. Di sini tertulis kata durubus sihru. Apa itu durubus sihru? Durubus sihru yaitu macam-macam sihir. Nah, jadi sihir itu banyak ya. Apa kaitannya sulap dengan sihir? Secara bahasa, sulap itu bahasa Inggrisnya magic. Nah, magic itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah sihir. Walaupun di era sekarang sulap itu adalah bagian dari seni, tetapi zaman dahulu sulap itu dianggap sihir. Sama seperti ilmu kimia yang dulu dianggap sihir karena suatu efek yang diciptakannya. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Durubus sihru yaitu macam-macam sihir. Awalan at-takhilu wal hida'u. Yang pertama adalah yang bersifat hayalan dan bersifat tipuan. Jadi, jenis sihir yang pertama itu adalah yang bersifat hayalan dan bersifat tipuan. Oke, kita teruskan lagi. Di sini dikatakan wazalika kama yaf'aluhu ba'dul musa'widin haitsu yurika anahu dabha uspuro summa yurika uspuro ba'dal dabhihi qadtoro. Jenis sihir yang berupa atau bersifat hayalan dan tipuan ini salah satunya dilakukan oleh pesulap. Ya, saya juga pesulap ya. Jadi tipuan yang diantaranya adalah sebuah trik dan hayalan atau sugesti. Di sini ada sedikit contoh. Dia si pesulap memperlihatkan kepadamu atau kepada penonton sedang menyembelih uspur. Uspur itu katakanlah burung kecil. Kemudian si pesulap memperlihatkan kepadamu bahwa burung itu setelah disembelih ternyata terbang kembali. Jadi ceritanya si burung yang disembelih kepalanya itu, lalu kepalanya bisa disambung kembali dan terbang, seolah dia bisa menghidupkan kembali burung yang sudah mati. Nah, inilah salah satu perkara yang dimasukkan ke dalam jenis sihir yang pertama. Wa zalika li khawfati harakatihi wal madbuhu ghairu ladzi tara li anahu yakunu ma'ahu isnani qad haba ahadahuma wa huwal madbuhu wa adhara akhara. Dan ini bisa terjadi karena kecepatan pergerakan yang dilakukan oleh pesulap. Padahal sebenarnya burung yang dia sembelih itu bukan burung yang terbang. Sebenarnya dia mempunyai dua jenis burung. Burung yang sudah disembelih itu dikeluarkan atau diterbangkan. Oh, jadi maksudnya di sini dikatakan bahwa atraksi si orang itu bukan dengan satu burung, melainkan dia memiliki dua burung. Yang satunya itu disembunyikan, penonton tidak tahu. Jadi penonton taunya hanya satu burung. Nah, satu burung yang diperlihatkan kepada penonton itu disembelih beneran. Lalu pada saat tertentu ditukarlah dengan burung yang awalnya disembunyikan. Jadi sepertilah terlihat burung yang sudah disembelih itu bisa hidup kembali. Di sini dijelaskan seperti itu. Qalu wa qad kana maharatun fir'auni. Wa qad kana maharatu fir'auna minha dan na'i. Jenis sihir inilah yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun laknatullah. Jadi tukang sihirnya di zaman Fir'aun adalah jenis sihir yang seperti sulap gitu. Ada sebagian riwayat ketika waktu Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, kan ada tuh ajudan-ajudan Fir'aun yang melemparkan tongkat, lalu tongkat tersebut jadi ular. Nah, itu menurut sebagian ulama itu trik sulap. Nah, dan ada pula yang menjelaskan triknya bagaimana, tapi di sini kita tidak akan menjelaskan trik sulap yang satu itu. Baik, kita ganti rujukan. Sekarang di sini ada rujukan kitab yang satu lagi. Di dalam Kitabul Fiqih ala Madhabil Arba'ah karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri di juz kelima halaman 406
terbitan Darul Kutubil Ilmiah ya atau DKI, dijelaskan di sini amma man ta'alamahu lipakil mashuri wa man ada anhu au ta'alamahu lil ilmi faqat wa lam ya'mal bihi fahuwa jaizun. Adapun orang yang mempelajari ilmu sulap untuk membebaskan orang yang terkena sihir atau menolaknya dari kejahatan dan sekedar mempelajarinya saja bukan untuk disalahgunakan, maka hal tersebut boleh. Nah, jadi untuk orang-orang yang mempelajari trik sulap hanya untuk mengedukasi atau menghindari dia dari penipuan untuk dirinya sendiri atau menolong orang lain yang tertipu, nah itu boleh-boleh saja nih. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang orang yang melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Kemudian Imam Ahmad menjawab, la, tidak masalah, boleh-boleh saja. Nah, jadi wa hadza wa huwal mu'tamad, dan pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad atau bisa dibuat untuk pegangan hukum ya. Jadi mu'tamad itu kuat, pendapat yang kuat. Hukmu sihri tabi'un lil qasdi, sehingga hukum sihir itu sebenarnya mengikuti tujuan pelakunya. Nah, ya secara logika ya sama seperti pisau gitu kan. Ini pisau ini kita berbicara sulap ya. Jadi ilmu sulap ini seperti pisau. Pisau ini bisa kita tusuk ke kucing gitu kan, atau bisa kita tusuk ke apel gitu kan. Jadi terserah pelakunya, tergantung pelakunya, hingga akhirnya hukumnya itu bisa beda-beda gitu. Hukum tafsil ya, jadi hukum yang bisa beda-beda. Kalau hukum mutlak adalah hukum yang tidak bisa beda-beda, semua sama gitu. Seperti sholat 5 waktu wajib, ya udah wajib gitu, nggak ada perbedaan pendapat dalam ulama, ada yang nggak wajib, nggak 5 waktu itu wajib, itu hukum mutlak. Kalau tafsil masih bisa beda-beda lah, kayak rokok gitu, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunat dan sebagainya gitu, ada perbedaan gitu. Nantinya ya tergantung keyakinan sendiri megangnya kemana. Selanjutnya ya, apabila tujuannya baik maka boleh-boleh saja, kecuali sihir yang mengandung kesyirikan. Nah, jadi kecuali sihir yang mengandung kesyirikan seperti bersekutu dengan jin atau perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Nah, itu tidak boleh, untuk tujuan apapun itu tidak boleh gitu. Nah, itu bisa dikatakan hukum mutlak gitu kan, karena udah bersekutu dengan jin, udah melenceng dari ajaran Islam, udah sesat. Nah, itu hukum mutlak, tidak boleh apapun tujuannya gitu. Dan jenis sihir seperti sulap ini tidak termasuk ke dalam area kekufuran. Ya, jadi tidak termasuk ke dalam area kekufuran, tapi masuk ke dalam jenis penipuan atau pembohongan. Nah, maka sebab ini pula lah jenis sihir sulap ini di era sekarang dimasukkan ke dalam bidang kesenian. Sulap itu seni. Sama seperti ilmu kimia, di mana ilmu kimia itu dulunya disebut ilmu sihir karena efek yang dihasilkannya itu aneh, seperti benda cair jadi benda padat, merubah warna air dan lain-lain, masih banyak lagi. Kita semua tahu itu. Nah, catatan dari saya sedikit untuk masalah sulap. Di dalam sulap itu kita tidak diajarkan menipu, tapi diajarkan macam-macam bidang keilmuan seperti matematika, psikologis, bahasa Inggris, ya kan, fisika, kimia juga dan lain-lain. Dan pola hidup kita juga diajarkan disiplin, tekun, rajin, sabar, percaya diri, menjaga rahasia, berbicara dengan baik dan benar, dan masih banyak lagi. Nah, yang membuat seseorang itu jadi penipu adalah cara dia memperlihatkan sulapnya gitu. Mengertilah ya. Lalu seperti apa contohnya sihir sulap yang digunakan untuk kebaikan? Ya seperti Ustadz Merah. Maksud saya pesulap merah yang mengedukasi atau memberikan pengetahuan tentang bagian trik sulap yang digunakan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang mengaku dirinya memiliki kesaktian. Memang di dalam kode etik sulap itu sendiri kita dilarang untuk membongkar trik sulap sembarangan. Tapi ingat, di dalam kode etik sulap juga kita dilarang untuk melebih-lebihkan efek sulapnya. Nah, misalnya saya main sulap nih, sendok bengkok misalnya kan, dalam hitungan 1, 2, 3 kan, 1, 2, 3. Nah, dia bengkok nih. Nah, misalnya ini kan trik sulap. Terus saya ngomong nih, kalau mau seperti ini kamu harus wiridan harus puasa, harus ngeluarin uang sekian gitu kan. Yang tidak masuk akal, dan yaitu dilebih-lebihkan sesuai kode etik sulap, itu juga tidak boleh kan gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya.
Jadi pada dasarnya semua jenis ilmu itu ada sisi dan buruknya, bagaimana kita menggunakannya. Kecuali sekali lagi, kecuali ilmu-ilmu yang sifatnya sudah dilarang oleh agama, seperti ilmu yang bersekutu dengan jin atau setan atau iblis, laknatullah dan lain-lain. Ya mungkin sekian sedikit saja ya pembahasan kita tentang hukum sulap menurut perspektif agama Islam khususnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam semua pencapaian, khususnya dalam pembacaan kitab, karena pembacaan kitab Gundul ini tidak sembarangan ya, ada kaidah ilmunya, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof, dan saya sendiri masih belajar itu. Jadi mohon dikoreksi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ya sekian, wallahu a'lam.